kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Coba. Ya, Haji silakan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, selanjutnya Bapak akan mengambil absen Anda semuanya. Raju Hidayat. Hadir, Pak. Sonia. Hadir, Pak. Wahyuni Mesrizal. Hadir, Pak. Elsie Fadila Rahmi. Hadir. Ya, hadir semuanya ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan apakah Anda sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Jika sudah siap, tentunya semangat dalam pembelajaran hari ini dikarenakan kita kalau semangat nantinya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat baik untuk diri kita maupun kita mengajarkan kepada orang lain. Nah, kemudian yang tidak berhubungan dengan pembelajaran hari ini tolong disimpan dulu ya. Pak. Selanjutnya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Lupa, Pak. Ya, materi minggu lalu yaitu tentang sholat, yang mana sholat merupakan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, Bapak akan membagikan bahan ajar hari ini kepada Anda semuanya. Tentunya dibagikan ke belakang. Lalu dibagikan ke belakang. Ya, jadi itulah bahan ajar kita hari ini. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ada 3 indikator. Yang pertama yaitu pengertian zikir dan doa. Yang kedua yaitu dalil-dalil yang berkaitan dengan zikir dan Doa. yang poin ketiga yaitu hikmah dari zikir dan doa. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian dari zikir dan doa. Yang poin pertama itu zikir. Zikir ini pengertiannya ada yang menurut bahasa, dan ada juga secara istilah. Ada yang tahu zikir menurut bahasa? Saya, Pak. Ya, silakan, ayo. Zikir menurut bahasa itu zakaro, yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, ataupun mengerti. Baiklah, yang disampaikan oleh Wahyuni tadi sudah benar bahwasanya zikir secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakara yang artinya mengingat. Sedangkan menurut istilah
Zikir adalah suatu amal qauliyah atau bacaan melalui bacaan-bacaan tertentu dengan tujuan untuk mengingat Allah. Jadi tujuan tertentu ini mengingat Allah melalui bacaan-bacaan seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu dibaca selama 33 kali. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian doa. Pak, boleh izin Pak? Ya. Mau keluar sebentar. Ya, silakan. Doa ini juga ada pengertiannya menurut bahasa dan juga ada menurut istilah. Menurut bahasa ini doa berasal dari bahasa Arab juga yang berarti ad-du'a, yang artinya Menyeru, ya bagus, menyeru, mengucap juga bisa, meminta juga bisa, memohon juga bisa. Jadi doa ini menurut bahasa meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, doa ini adalah permohonan kita atau permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, atau kita yang berdialog secara langsung kepada Allah sebagai hamba Allah untuk diwujudkan atau dikabulkan serta memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini apakah Anda sudah paham? Ya, jika sudah paham, Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar kepada Anda. Coba diperhatikan terlebih dahulu ya. Kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, di dalam gambar ini apa saja yang ada? Bisa Anda sebutkan? Gambar tasbih, Ya, bagus. Gunanya untuk apa? berzikir Pak. Ya, bagus, maju. Selanjutnya, ada lagi? Ini gambar apa? orang berdoa Pak. Ya, bagus. Ini adalah orang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar permintaannya itu dikabulkan. Nah, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu dalil-dalil yang berkaitan tentang zikir dan doa. Pak, izin Pak masuk. Ya, silakan ya sih. Nah, di sini dalil-dalil zikir ada juga di dalam Al-Quran. Begitupun dengan dalil yang ada di Al-Quran, yaitu dalil tentang doa. Di sini Bapak akan membagi menjadi dua kelompok. Yang sebelah kanan Bapak membahas atau mencari dalil di Al-Quran tentang zikir. Yang sebelah kiri Bapak itu mencari di dalam Al-Quran ayat yang terkait dengan dalil tentang doa. Silakan Bapak berikan waktu selama 5 menit untuk berdiskusi. Gak ada yang ribut ya, dan dirapikan tempat duduknya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan kepada kelompok yang sebelah kanan Bapak untuk mempresentasikan, berdiri ya agar kelihatan dan nampak oleh teman-temannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja
kelompok 1, yaitu ayat terkait tentang zikir terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka aman tentram dengan zikir pada Allah. Ingatlah dengan zikir pada Allah itu, maka hati pun akan merasa aman dan tentram. Sudah, Pak. Ya, silakan duduknya. Ya, bagus penyampaian dari kelompok sebelah kanan Bapak tadi bahwasanya terdapat dalil yang membahas tentang zikir ini terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah kita tatma'innu qulub. Yang mana di dalam ayat tersebut dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, hati mereka akan aman dan tentram apabila mengingat Allah. Maka ingatlah Allah, hati mereka aman dan tentram. Kemudian kita lanjut kepada presentasi kelompok sebelah kiri Bapak untuk dipresentasikan. Baiklah, dalil tentang doa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dan terima kasih. Ya, bagus. Terima kasih kepada saudari Wahyuni. Bahwasanya di dalam ayat Al-Quran tentang doa ini juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang mana dijelaskan akan Allah kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Mungkin sampai di sini apakah Anda sudah paham? Paham, Pak. Ya, jika sudah paham, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu hikmah dari sebelum Bapak menyampaikan hikmah dari zikir dan doa ini, ada dari Ananda yang tahu hikmah dari zikir dan doa? Pak, Ya, silakan Elsi. hikmah dari zikir, Pak. Ya. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong. Yang kedua, hati dan pikiran kita tenang. Yang ketiga, mendapatkan pahala. Yang keempat, merasa semakin dekat kepada Allah. Yang kelima, motivasi dan dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Sedangkan hikmah dari doa, yang pertama menambah pahala. Yang kedua, dapat menimbulkan kesabaran. Yang ketiga, menenteramkan hati. Yang keempat, menghindarkan murka Allah. Yang kelima, dapat mengubah takdir. Yang keenam, memperoleh rahmat dari Allah. Ya, bagus. Jawaban dari Elsi tadi sudah tepat. Bahwasanya hikmah dari zikir dan doa ini sama-sama kita gabungkan saja ya. Dikarenakan zikir dan doa ini sama-sama kebaikan untuk kita dan Allah. Yang pertama, hikmah dari zikir dan doa ini, kita terhindar dari sifat sombong. Yang mana kita sebagai umat hamba Allah itu kita paling rendah di sisi Allah. Karena yang paling tinggi derajatnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan zikir dan doa ini kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, dan menambah pahala bagi kita di akhirat nanti. Kemudian sebagai motivasi dan dorongan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga hati kita ketika zikir dan doa akan merasa tentram dan pikiran kita tidak stres, malah pikiran kita menjadi tenang. Selanjutnya yaitu dengan zikir ini kita semakin dekat kepada Allah, yang mana kita selalu mengingat Allah, berdialog ataupun berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini apakah Anda sudah paham? Paham, Pak. Jika sudah paham, ada yang bisa mengulangi
eh, semua hikmah dari zikir dan doa ini? Pak, Ya, silakan Raju. hikmah dari berzikir yaitu terhindar dari sifat sombong. Ya. Yang kedua, hati dan pikiran tenang dan tentram. Yang ketiga, mendapatkan pahala. Yang keempat, kita akan merasa dekat kepada Allah. Yang kelima, motivasi dan dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Adapun untuk hikmah berdoa, yang pertama menambah pahala, dapat menimbulkan kesabaran, dapat menenteramkan hati, menghindarkan murka Allah, doa dapat mengubah takdir, dan yang terakhir memperoleh rahmat dari Allah, Pak. Ya, bagus. Jawaban dari Raju tadi sudah benar. Karena Raju tadi Bapak lihat sudah fokus dalam pembelajaran hari ini. Begitupun dengan Ananda, tetaplah fokus dalam pembelajaran hari ini, sehingga kita nantinya kalau pulang bisa membawa materi yang kita dapatkan hari ini. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan materi kita. Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu pengertian dari doa, zikir dan doa. Yang mana zikir merupakan suatu bacaan melalui bacaan-bacaan tertentu dengan tujuan untuk mengingat Allah, dan doa adalah permohonan atau permintaan kita kepada Sang Pencipta. Kemudian dalil yang berkaitan dengan zikir dan doa ini, dalil tentang zikir terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya dalil yang berkaitan dengan doa ini juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Ya, bagus, 186. Jadi nanti bisa Anda lihat Al-Qur'annya di rumah dan dipahami juga terjemahan dari dalil-dalil yang berkaitan dengan zikir dan doa. Kemudian hikmah dari zikir dan doa ini, hati kita akan menjadi tentram dan tenang, dan mendapatkan pahala tentunya, semakin dekat kepada Allah, dan juga menambah pahala kita di akhirat nantinya, dan sebagai motivasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini apakah Anda sudah paham? Paham. Nah, jika sudah paham, Bapak akan memberikan latihan kepada Ananda. Tolong dicatat di kertas selembar yang nanti dikumpul di depan. Yang pertama itu soalnya pengertian zikir dan doa, baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua yaitu menjelaskan hikmah dari zikir dan doa. Silakan dikerjakan, Bapak beri waktu selama 3 menit untuk mengerjakan 2 buah soal itu. Semuanya sampai mana pengajarannya? Elsie? Siap, Pak. Siap. Ayo, sudah siap? Belum, Pak. Silakan juga. Ayo, gimana? Sudah siap? Belum, Pak. Ya, baiklah, karena waktu kita sudah habis, silakan dikumpul ke depan kertas yang buat tadi.
Nah, selanjutnya nanti Bapak akan memeriksa dan tunggu saja minggu depan untuk mendapatkan informasi tentang nilainya. Ya, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang surat Al-Kafirun dan dipahami terjemahannya di rumah. Dan untuk itu Bapak akan memberikan tugas kepada Ananda semua, dan besok dikumpul di ruangan Bapak, yaitu buatlah sebuah peta konsep mengenai materi pembelajaran hari ini. Setelah itu nanti Ananda buat di kertas HPS, dikumpul di ruangan Bapak paling lambat besok jam 12 siang. Bapak standby dari pagi sampai jam 12. Baik, Pak. Paham Ananda semua? Paham, Pak. Ya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.